Nah, teman-teman, saat ini kita berada di sebuah pemakaman Tionghoa, Kota Pontianak. Di pemakaman Cina ini, aku melihat ada sebuah makam yang memiliki bentuk yang agak unik, yaitu makam yang berwarna putih. Ini mengingatkan akan bentuk desain klasik, bongpai klasik khas Cina kuno atau bermotifkan gaya Tiongkok kuno, kawan-kawan. Dan memang ini termasuk makam bongpai jenis lama. Namun yang di sebelahnya yang berwarna merah ini bongpai yang agak modern. Ini bekas pembakaran, kawan-kawan, karena beberapa waktu lalu itu juga habis ada sembahyang kubur atau sembahyang leluhur. Jadi sisa-sisa dari pembakaran uang kertas, replika-replika dan sebagainya itu masih ada. Sepertinya banyak makam sekitar sini yang agak sedikit kurang terawat, kawan-kawan, jadi banyak rerumputan yang agak tinggi. Namun banyak juga makam itu yang tanpa bongpai dan ada bentukan tanah, gundukan tanah dengan pola yang teratur. Itu pemakaman, kawan-kawan. Cuman itu banyak makam tanpa nama atau makam tanpa nisan. Yang ini kan yang berwarna merah, ini yang di bagian belakangnya itu rerumputannya juga masih ada, tapi memang tidak terlalu tinggi alias masih sedikit terawat lah kalau aku lihat bongpainya. Dan di bagian meja altarnya itu juga ada bekas hiyo wangi yang biasa digunakan untuk persembahyangan. Biasanya sih memang waktunya sembahyang kubur atau sembahyang leluhur, ini makam-makam Tionghoa itu cukup banyak didatangi atau diziarahi oleh pihak keluarga. Jadi memang ada jadwal-jadwalnya untuk melakukan sembahyang leluhur atau sembahyang kubur. Sembahyang kubur itu sendiri merupakan salah satu tanda bakti dan penghormatan tertinggi kepada orang tua atau leluhur yang telah mendahului kita. Jadi kalau mereka sudah tiada atau sudah tidak ada, ya sembahyang kubur salah satu caranya untuk menghormatinya. Dan ini ada satu makam yang kalau bentuknya besar seperti ini itu bisa ditempati dengan dua peti. Jadi dua peti itu bisa petinya untuk si ayah atau si ibu, laki dan perempuan, kawan-kawan. Biasanya memang saat mengambil tempat seperti ini juga memang bisa sudah dipersiapkan dari awal, sehingga nanti bisa dipakai untuk dua peti secara sekaligus. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kawan-kawan, jika mereka itu berdua bersama di dunia, maka ada harapan bahwa ketika mereka di alam akhirat itu nanti juga akan tetap bersama. Namun itu tidak berlaku secara umum, kawan-kawan. Jadi tergantung pihak keluarga apakah nantinya akan menyiapkan makam itu untuk dua peti ataukah hanya untuk satu orang saja. Itu berpulang ke masing-masing keluarga. Nah, ini juga ada satu makam, tapi ini berandanya itu aku lihat justru ada dua warna, ya, ada merah dan putih. Jadi ada berandanya itu warna merah putih. Ini juga bongpainya warna merah. Ini ada bekas-bekas, sebenarnya sih bekas-bekas persembahyangan kalau aku lihat nih, teman-teman. Karena banyak makam di sekitar sini juga masih rutin didatangi oleh pihak keluarga ketika sembahyang kubur kemarin. Dan di dekat altarnya Dewa Bumi ini juga masih ada bekas-bekas dari dupa pembakarannya, hiyo wangi. Nah, yang makam yang di sebelahnya ini, wow, bersih sekali, kawan-kawan. Bersih sekali, ini bekas pembakarannya juga bahkan sangat bersih. Bongpainya, meja altarnya, berandanya juga bersih. Sepertinya mereka memang sangat menjaga kebersihannya, kawan-kawan. Dan ini harus kita hargai, harus kita apresiasi juga. Bagi masyarakat Tionghoa, hormat kepada ayah dan ibu atau leluhur itu sesuatu yang sangat ditanamkan sekali, teman-teman. Maksudnya hal yang penting dan hal yang utama lah. Nah, oke, kawan-kawan, yuk kita coba berjalan ke sebelah sana. Karena dari tadi aku cukup banyak melihat rerumputan yang cukup tinggi, kawan-kawan. Biasanya di balik rerumputan tinggi itu memang ada sebuah makam, karena banyak juga beberapa makam yang justru sepertinya tidak terawat. Nah, ini juga ada satu makam nih, teman-teman. Ini ada satu makam. Ini sepertinya makamnya sudah cukup lama sekali. Ini bahkan
Ini petinya bahkan sudah kelihatan nih teman-teman, tapi masih kualitas bagus, tapi petinya sudah kelihatan, mungkin ada penurunan tanah dan lain sebagainya. Dan ini dapat aku pastikan juga salah satu makam yang lama ya, jadi salah satu makam Tionghoa kuno Kota Pontianak. Makam Cina kuno Kota Pontianak. Dan ini sepertinya memang sudah cukup lama sekali ditanamnya. Namun kalau kita lihat dari berandanya tadi malah agak sedikit bersih. Tanahnya pun sudah pada kering dan agak sedikit keras. Oke kawan-kawan, ini kita lanjut ke, ini ada satu makam yang memang habis didatangi. Jadi kalau kalian lihat tuh, nah ini di bagian meja altarnya juga ada bekas 2 buah lilin, juga itu ada hiau wanginya. Ini masih ada sisa kertas kardusnya kawan-kawan. Jadi kalau sisa kertas kardusnya itu ya biasalah teman-teman, biasanya tempat menaruh persembahan segala, bisa teh, kopi, arak putih, buah-buahan, makanan-makanan atau makanan yang disukai almarhum almarhumah semasa hidupnya juga boleh kawan-kawan ya. Misalnya selama semasa hidup dulu leluhurnya itu atau orang tuanya suka makan angtau, suka makan lek tau misalnya, itu boleh dibawa. Tapi biasanya kalau di sini saat mereka ziarah kubur biasanya itu juga ada selalu bawa ayam, ikan, babi ya. Nah oke teman-teman, kita lanjutin lagi ke sebelah sana. Yang ini bentar kawan-kawan, ini rerumputannya juga sudah cukup, ada beberapa yang menjalar di sekitar sini, tapi altar dewa buminya masih dalam kondisi bagus, bongpainya masih bagus. Dan seandainya kita datang ke kawasan ini pada musim-musim atau waktunya ziarah kubur atau sembahyang kubur, ini pasti cukup ramai sekali kawasan di sekitar sini, biasanya pada pagi hari sebelum matahari terbit. Oke lah teman-teman, mungkin cukup segini dulu dan terima kasih.